Dulu gue nggak bisa ngotak-ngotak ini genre mana. Cuman gue tertarik sama musik yang agak, kalau orang-orang bilang punk rock mungkin ya. Ya, punk rock. Musik punk rock pertama yang gue denger Blink. Gue bikin nama album ini setelah perang karena banyak banget retorika di dalamnya tuh. Banyak banget maksudnya berantem dulu. Selamat datang di Introduction, salah satu segmen dari Mammoth Organizer. Di edisi hari ini gue kedatangan salah satu drummer popang yang baru ngeluarin single dan video klipnya. Langsung saja kita sambut Kiki dari XMN. Yo Thank you Mot, udah undang gue kemarin. Wah, thank you banget, lu juga udah sempetin mampir. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Lagi aja sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa, Ki? Sibuk kerja kali ya. Oh iya. Tapi X-Men udah padat belum? Jadwal XMN jadwalnya udah padat belum? Kalau padat apa enggaknya, let it flow aja sih, jalanin aja. Oke. Gue nggak bilang ini padat, nggak bilang ini sepi. Selama gue masih ada X-Men ya, jalanin aja. Oke. Ini sorry sebelumnya gue sebut XMN atau X-Men? XMN boleh, X-Men boleh karena ya nama itu ya cuman apa ya? Tanda aja sih sayang aja. Tanda XMN. Jadi nggak masalah ya gue. Nggak masalah X-Men juga. Soalnya kan emang dulu gue taunya X-Men, XMNAN ya kan. XMN. Iya, sekarang disingkat XMN. Berarti oke. Lu kan pasti dari awal kenal musik lu dengerin dulu dong. Iya. Lu sampai bisa jadi musisi, sampai lu terjun sekarang, boleh ceritain nggak awal mula lu kenal musik kayak gimana tuh? Awal kenal musik, gue tau musik suara paling ya. Suara dulu gue nggak bisa ngotak-ngotak ini genre mana. Cuman gue tertarik sama musik yang agak, kalau orang-orang bilang punk rock mungkin ya. Iya, punk rock. Musik punk rock pertama yang gue denger Blink 182. Iya. Kalau band pertama yang gue terjun bukan X-Men malah. Apa tuh? Ada The Sunwani. Oh, lu drummer The Sunwani dulu? Bukan, gue basis justru. Basis di The Sunwani. Terus diajak sama almarhum Sidok. Oke, ya. Sidik Tiraharjo, basisnya Starlit dulu. Nah, dulu dia bikin Starlit, ajak gue nongkrong bareng, nonton gitu. Nah, bikin project kan dia tuh mulai ide-ide kayak ide-ide liarnya Sidok. Nih, karena kan Sidok juga basicnya pertama juga bandnya bukan Starlit, dia ada tuh bandnya The Oversucks kalau nggak salah deh. Band punknya dia tuh. Nah, dia pengen bikin band punk, cuman ke arah yang, karena kan di Oversucks mungkin malu kali ya bikin band punk cinta gitu ya. Oh mungkin. Kalau gue sih ngakuin X-Men nggak masalah ya. Kalau mau bikin band, mau bikin lagu tentang cinta, karena kan Raymond, Rufio tahu sendiri. Mereka lagu-lagunya, lirik-liriknya bahasnya tentang perasaan-perasaan. Karena kan nggak masalah menurut gue. Karena ya punk itu fashion style, bukan genre. Nah, dari awal lu kenal musik, lu berarti kan jadi basis dulu tuh? Basis. Nah, untuk lu bisa main alat musik itu progresnya gimana tuh? Apa lu otodidak atau kayak gimana tuh? Gue otodidak. Drum juga? Gue ini sih karena keadaan waktu itu bikin projectnya si Sidok ini, gue dikenalin sama Ambon Boni. Nah, dia itu vokalis sekaligus gitar. Terus Reza gitaris X-Men dulu. Oh iya. Sama gua. Sama lu. Nah, dulu X-Men tuh cuma bertiga, berempat, gua, Ambon, Reza, Sidok. Gua, Ambon, Reza, Sidok, ya benar berempat. Nah, si Sidok memang basis dari The Oversucks, basis. Ambon gitar sekaligus vokalis, Reza juga gitar sama backing vokal. Nah, gua basicnya basis. Iya. Cuman di posisi itu gue nggak boleh egois nih, karena kekosongan di situ saat itu drum. Kebetulan gue tuh sering kalau misalkan dulu pernah lah ngamen bawa tam-tam. Oh iya. Kalau lu tahu tam-tam gitu. Nah, tam-tam. Nah, konsepnya kayak ya main drum lah, tam-tam gitu. Ya gue main karena bass. Jadi ya bass kan ya lumayan harusnya main sama
kick drumnya si drum ya. Si drum. Ya jadi gue lumayan inilah, oh bisa nih agak ngerti sedikit gitu. Nah gue cobalah main drum, coba. Lama-lama ya karena lu keinginan pasti terbentur Iya. gitu sih. Terbentuk sambil lu observasi sambil dengerin observasi musik. sambil Tekan gue drum. berjalannya waktu gue karena gue mau gitu ya, karena ya saat itu membara banget sih pengen punya band gitu, dan gue pengen bisa main drum, lumayan membara saat itu. Jadi ya alhamdulillah gue juga nggak bilang bisa ya, Iya. cuman gue bisa bilang ya Coba dulu ya. sedikit lah bisa gitu ngetuk drum gitu aja sih. Akhirnya konsisten sampai sekarang jadi drummer. Apa lo ada band selain megang drummer nggak? Nggak ada. Jadi udah Pernah proyekan sama almarhum cuman nggak jalan. lu megang apa? Drum di situ. Oh, drum juga. Kamatali dulu namanya. Tali kama, cuma gue balik jadi kamatali. Gitu. Genrenya? Genrenya apa ya? Genrenya bisa dibilang kayak band-band sekarang kali ya. Pop ini ya apa alternatif gue bisa bilangnya alternatif. Nah, berarti lu dari Sanwani ke X-Men itu dulu tuh Sanwani masih ada, The Sanwani masih ada. Tetap lu bangun X-Men tuh sama si almarhum Sidok. Tetap bangun. Cuman tinggal ngatur waktunya aja ya. Gua dulu kalau band mod ada 4 kebetulan tuh. Dulu di era itu tuh. Di era itu, di era 2011 sampai 2015-an lah. Ada 4 band gua. Posisi megang drum semua. Oh, drum semua. Akhirnya di The Sanwani gue pegang drum semua. Dulu gue tuh The Sanwani konsepnya kayak Bla Bla Blast kalau tahu tuh. Oh iya tahu. Bandnya Doci dulu tuh. Nah Bla Bla Blast dia pakai ini apa namanya? Sequencer laptop, gitar sama bass. Udah gitu doang. Jadi saat itu gue piano, Robby, mix sound. Dulu terus gitarisnya Iman, gue basisnya. Nah vokalisnya si Iman sama si Robby tuh. Nah gue main bass, nggak ada drummer karena kan mainnya sequencer kan udah sama drummernya. Tinggal masukin. Tinggal masukin. Nggak seru nih menurut gua. Kalau suara yang dihasilkan sama sequencer bisa gue bilang robot lah itulah, maksudnya wah ini kurang real gitu. Nah gue coba lah main drum malah pertama kali di X-Men. Nah setelah di X-Men ngeliat lu ternyata bisa main drum, The Sanwani akhirnya dicoba main drum. Nah akhirnya gue main drum di The Sanwani. Oh iya gitu. Berarti emang lu sempat banyak band juga kali itu ya, sambil sempet secara nggak langsung melatih skill juga sih. Ya bisa dibilang gitu lah. Tapi ya gue ngelatih skill yang nggak berdasarkan pelajaran ini ya, maksudnya nggak les apa-apa. Gue otodidak semua ya, nggak ada yang ngajarin lu gitu? Nggak ada, betul nggak ada. Secara nggak langsung mungkin bakat lu terpendam. Asik bakat. Kayak kalau terpendam enggak ya, tapi ya want to be aja sih, pengen. Iya. Karena kebetulan gue ngelihat Travis ya salah satu inilah influencer lo ya. Pengen main. Travis, jadi lu juga suka lihat videonya terus lu coba-coba. Karena ya gue kalau misalkan denger lagu penasaran pasti ngeliat video klipnya dia live. Itu sih. Oh live-nya kayak gini, berarti mainnya bener nih. Nah itu. Pasti lu kala itu dengerin Travis ke warnet apa lu download ya? Lu taruh komputer apa gimana? Oh dulu gue apa ya, dari dengerinnya kalau tahu internet download manager ya. Itu IDM. Nah itu dari itu sih gue download mainin gitu. Karena kan kebetulan kalau Travis kan jalurnya kan nggak kepang dong ya dia. Sekarang R&B juga. Terus sempet proyekan sama Tom Rancid. Ya itu gue lumayan dengerin. Oh ini orang variasinya bagus nih, ya udah. Dan band gue 4-4-nya tuh genrenya beda. Apa namanya itu? Kalau Sanwani kan sama. The Sanwani kan popang ya. Popang. Kalau Stu Brother gue bisa bilang alternatif pop ya, karena ya lumayan inilah variasinya banyak gitu. Beatnya nggak kayak punk gitu. Terus X-Men yang pure punk. Terus sama gue punya band metal satu. Siapa tuh? Trident Rodair. Metalnya ini apa? Folk metal. Folk metal. Kayak Northland. Lu pegang drum tuh di metal? Amon Amarth, iya. Gue pegang drum. Berarti emang langsung meningkat juga main metal dengan bisa double pedal ya kan? Blasting waktu itu gak? Oh enggak, kalau justru kalau Amon Amarth, Northland yang gue pegang itu super metal kali ya. Power metal. Oh iya. Enggak, blasting enggak butuh banget gitu. Petukan
tas gitu. Iya, suka cepet lah, derita gitu. Iya. Tapi kalau kita bahas X-Men nih, effort yang besar itu dari lirik atau aransemen itu siapa gitu? Kalau lirik kebetulan saat X-Men pertama kebentuk itu Reza, mantan gitaris gua. Itu lagu-lagu kayak Hanya Milikmu, Relakan Dia Pergi, terus Goodbye Aprilia itu Reza yang nulis. Oh, dia yang nulis. Aransemen juga dia. Kalau aransemen bareng-bareng. Oh, bareng-bareng di studio. Kalau menurut gua kalau aransemen tuh nggak bisa satu orang yang ini, harus bareng-bareng karena kan keinginan si kreator sama si player pasti beda kan. Pasti beda-beda. Justru nuansanya di sini jadi satu. Iya, benar. Jadi warna X-Men ketemu lah. Iya. Di situ. Terus berjalannya waktu, ya lu aja deh nanya ke gue gimana. Oh iya. Kalau gue ceritain langsung itu jadinya Iya, langsung aja. Seiring berjalannya waktu gimana tuh? Seiring berjalannya waktu ya si Dok waktu itu memutuskan di X-Men ini nggak bisa dia bagi waktunya sama Starlit waktu itu. Jadi bukannya hengkang, bukannya angkat kaki ya. Gue anggap player yang pernah keringetnya dia pernah jatuh buat X-Men. Gue nggak pernah anggap dia keluar mod. Lu pernah ada di sini dan kapanpun lu ada waktu buat main sama X-Men bareng, edisional X-Men bareng. Silakan. Gitu. Gue open selalu terbuka. Ambon pun sampai saat ini manasik haji nggak kelar-kelar nih. Di mana dia? Manasik haji? Di maksudnya dia sibuk sama kehidupannya atau pekerjaannya. Yeah. Suatu waktu dia mau featuring bareng atau apa, wah gue open banget. Yeah. Tapi ya karena sekarang X-Men juga sudah ada yang player mantepnya, player topnya gitu. Karena kan di sini kalau X-Men player asli yang dari pertama terbentuknya tuh cuma gue mod. Cuma lu ya. Sekarang cuma bertiga X-Men. Gua, drummer, Heru, gitar sama Rian. Sama Pelo. Dia basis. Nah mereka ini juga nggak ngerasa menggantikan si Dok sama Reza. Malah melengkapi aja. Nah kalau nyampe lu ganti regenerasi, gue cerita nggak lu ngajak yang satu tongkrongan atau iya. Gue pertama kali ketemu. Ada audisi? Oh enggak. Audisi nggak pernah ada audisi. Dulu karena pernah gue ketemu sama. Kalau sama Pelo sama Kancut, gue ketemu dia bekas vokal, bukan bekas ya. Bekas. Playernya Sweet Dreams. Pernah ketemu bareng, nongkrong bareng, bahkan latihan bareng. Waktu itu gue pertama kali ketemu tuh latihan bareng, Annoying Butthead, Today is Coming, X-Men sama Sweet Dreams. Nah, Pelo sama Kancut ini, dia tuh playernya Sweet Dreams. Waktu itu kebetulan latihan di Orion tuh, di depan CBD. Nah, nongkrong bareng karena mungkin kebetulan si Reza sama si Pelo sama Heru ini temennya Reza. Nah, jadi gampang lah buat komunikasi sama Pelo sama Heru. Nah, kebetulan dia saat itu pertama kali yang bukan hengkang ya, yang memutuskan buat gue nggak bisa bagi waktu nih si Dok. Iya. Nah, si Pelo ini basis juga di Sweet Dreams. Nah, itu orang pertama yang gue tarik ke X-Men buat gantiin si Dok ini. Itu Pelo. Iya. Nah, kebetulan ini orang temenan kan sama Reza. Nah, gue pikir wah ini temenan nih, bisa kali ini bisa ini. Ajak. Nah, berjalannya waktu lancar. Nah, terus Reza memutuskan buat ini buat karena kan kita nggak tahu ya passion orang, maksudnya kita nggak bisa maksain. Oh lu harus ngeband tetap, gue nggak bisa gitu kayak gitu. Mungkin dia sibuk sama kehidupan yang kanannya, yang atau pendidikannya atau pekerjaannya. Tapi akhirnya Reza saat itu memutus ini sih nggak bisa bagi waktu juga buat X-Men lah. Nah akhirnya gue inisiatif, wah satu lagi nih Sweet Dreams, yang mumpung Sweet Dreamsnya juga nggak jalan saat itu, mungkin nggak jalan ya, vakum atau gimana. Gue ajak lah gitarisnya juga Heru. Langsung mau tuh dua-duanya. Mau karena kan kebetulan temenan tuh. Justru saat itu yang nggak setuju Pelo, basis gue. Kenapa tuh? Wah gue nggak bisa
jelasin. Saat itu dia rumit banget. Wah, Penjelasannya ke gue nih, justru karena gue temenan. Karena gue temenan, gue susah buat ngedirectnya, buat ngelitnya atau apa, saking dekatnya mungkin ya, Mot ya. Ya, cuman ya gue pikirnya coba jalanin aja dulu. Kalau misalkan lu deket atau apa kan justru komunikasinya lebih bagus. Iya. Nah, alhamdulillah sekarang ya berjalan. Ya gue bertiga, gue Heru sama Pelo. Nah, kalau sama Reza, dia memutuskan buat ini dulu lah, urusan kanannya dulu. iya, urusan Mm-mm. yang lain dulu. Nah, ada nggak sih dari pembuatan lagu X-Men yang pertama tuh kayak Relakan Dia Pergi, Aprilia dan lain-lain itu, ada nggak sih ekspektasi lu bakal didengar halayak luas nih lagu gua nih waktu itu? Ekspektasi buat didengar sama orang ramai itu pasti ada, Mot ya. Iya. Pasti ada karena itu kan anak ya. Maksudnya ini gue melahirkan nih di X-Men nih, sesuatu mengkreat sesuatu ya buat didengar sama halayak ramai. Ya pengen juga. Tapi way-nya itu tuh yang nemu saat itu buat gimana cara pemasarannya si Dok yang tahu. Wah, kalau misalkan dibilang dia caranya gimana buat memasarkan rel itu gila banget sih menurut gue mah. Soalnya emang grafik X-Men tuh gitu melesat tuh di kala Geeks tahun itu di B-Fest lah. Wah, B-Fest. Iya, Moe lah. Soalnya wah, X-Men lagu lu tuh gitu achievement banget sih ke pendengar gitu. Karena easy listening juga kali ya. Iya. Terus gampang diterima sama bisa sama dia walaupun dibilang pang cinta atau apa. Wah, gue nggak pernah terpengaruh sama hal itu sih. Iya. Maksudnya ya kalau lu bilang itu ya tetua-tetua dulu juga pernah bikin band tentang cinta juga kok, nggak masalah. Nggak masalah. Namanya kreativitas ya kan, dari mana aja datangnya. Kan gue yang bikin. Iya. Dan lu yang berkarya. Iya, benar itu. Nah, lu kan tadi kan dari era 2010-an tuh. Zaman-zaman Moe, B-Fest, Javu, Rosidi kala itulah. Iya. Sensasi atau gregetnya dari dulu sama sekarang gimana sih stage panggung itu? Oh, kalau gregetnya menurut gue ya, kalau masalah greget itu pandangan orang aja ya. Apa namanya? Dulu sama sekarang mungkin ada evolusinya, dia dengerin musik seleranya mungkin udah beda gitu mah. Iya. Ya karena kalau dulu tuh mungkin era-eranya distorsi atau popang, hardcore lagi in-innya banget. Ya, X-Men salah satu yang bisa musik yang didengerin sama orang-orang saat itu. Nah, kalau sekarang kan mungkin kan musik-musik yang akustik musik yang senja-senja tai babi, ya kan ya, maksudnya itu ya. Nggak masalah menurut gue ya. Karena gue X-Men tuh bukan wadah mencari buat job, buat hobi aja nggak. Itu menurut gue ya. Kan beda-beda ya orang, maksudnya dia menikmati dia ngeband itu buat apa. Kalau gue sih sekedar yang menyalurkan hobi, jadinya ya what happened in Vegas ya let it flow aja. Iya. Itu jadinya. Jadi lu penat-penat dengan kerjaan lu, dengan kesibukan lu. Iya. Lari ya. Apapun yang terjadi dengan penikmat musik sekarang saat ini itu nggak berpengaruh sama jalannya X-Men. Karena ya gue di sini bukan nyari kerja atau nyari apa. Iya. Justru gue buat merefresh diri gue supaya balik ke ini hal yang gue suka gitu. Mungkin dari segi waktu juga kali ya, dulu kan kita ngeband untuk fun ya. Benar. Tapi kan sekarang kesibukan udah padat dan punya keluarga juga, mungkin kayak lebih meminimalisir, bisa bagi waktunya lah. Bener. Nah, dulu kan kita ngeband juga. Dulu setiap weekend juga gas terus. Hajar kan? Terus ya. Tapi kalau weekend sih ya gue sempetin lah pasti. Cuman yang sekarang tuh nyari waktunya buat intensitas kita nongkrong sama sesama player sama yang penikmat itu ya agak berkurang aja sedikit kayak dulu. Apalagi gue sekarang udah berkeluarga ya, udah beranak pinak gue kan. Jadi ya waktunya itu yang agak sulit sih. Tapi secara langsung dari keluarga lu ataupun dari Bokin lu support nggak sih? Support. Karena dari ya gue ketemu juga by the gigs aja ketemu. Dia juga dukung, sering musik. Ikut, tahu ya udah nggak masalah sih. Selama masih menjaga perkerangan. Iya, perkerangan. Kerang bewok. Iya, yang pam-pam aja.
bisa menahan hal itu, Mot. Ya, bisa menjaga hal itu, fine-fine aja. Fine-fine aja ya. Bagusnya support dan respect terus ya untuk Ya, dari keluarga. alhamdulillahnya di situ sih respect. Nah, kan gue juga dulu tahu tuh X-Men sempat aransemen lagu lama lu itu. Oh iya. Iya. Goodbye April ya. Di riffnya dirubah lagi, aransemen juga dirubah. Iya, Itu karena kemauan personal apa gimana sih prosesnya itu dia? Satu saat aransemen pertama yang mainin gitar sama bass beda orangnya. Bukan si Dok sama si. Iya kan si Dok sama si Reza pertama. Nah saat ini kan Heru sama Rian. Sama Rian. Jadi diganti aransemen itu. Aransemennya itu ya revolusi lah. Gimana Mat ya? Berjalannya waktu makin dewasa. Ini kayaknya musiknya diginiin enak deh nih. Kayaknya diginiin enak deh nih. Ya maksudnya ide-ide spontan yang muncul saat itu dan positif sih maksudnya. Ya berarti biar lebih fresh lagi biar lebih fresh lagi, biar lebih orang-orang ya bukannya X-Men nggak mampu berkarya buat hal yang baru atau apa ya. Untuk hal-hal yang baru sih ada, tapi ngebungkus hal yang lama jadi sesuatu yang bisa dinikmati sekarang itu kayaknya better deh. Iya. Lebih baik gitu. Benar-benar. Dan biar lebih fresh juga karena perombakan personil. Iya, benar. Kayak kenyamanan personil lah yang di situ ya, maksudnya lu haus akan apa, lu lapar akan apa, karena gue prinsip gue lu harus merdeka lu nih di dalam hal ini. Karena banyak idealis yang udah kita jual, men. Iya, men. Di sini gitu maksudnya di lini ini, di garis ini tuh banyak gitu idealis yang udah kita korbanin, maksudnya yang udah kita buang, udah kita jauh-jauh buang. Selama lu masih bisa ngoceh di panggung, selama lu masih bisa ngaransemen sesuatu yang berkarya, sesuatu yang udah lama lu jadiin sesuatu yang bisa bikin lu nyaman atau apa, gue nggak pernah ngelarang itu. Justru gue dukung hal itu karena gue pun merasa apa ya, selalu kurang sama apa yang kita hasilkan sekarang sama besok gitu ya. Hasilnya pasti aduh ini harusnya begini ya, harusnya begini ya. Itu ada progres juga ya. Jadi kenapa enggak, justru malah gue bilang kalau hal yang lama bisa kita bungkus sesuatu yang baru yang bisa dinikmati sama orang-orang sekarang. Ya gue it's okay bener, relakan dia pergi yang aransemen lama sama yang sekarang itu beda, bisa gue bilang beda. Justru ya apa ya, gue sempat ngeluarin akustikannya atau apanya. Jadi orang yang nggak nikmatin, karena kan kita nggak bisa maksa orang buat lo harus suka nih sama musik-musik distorsi atau apa. Enggak gitu ya. Bukannya gue, nah itu salah satu gue bilang, bukannya gue nggak mau tetap di jalur punk rock atau apa nih. Ya cuman kenapa enggak kalau misalnya bisa dibikin akustik atau apa. Intinya biar bisa didengar halayak lebih luas lagi lah ya. Iya. Kalau itu mah belakangan tuh bonus lah. Bonus ya. Terus dari tadi gue dengar cerita X-Men kan udah lama juga tuh. Terbentuk dari tahun berapa? 2010. 23 sekarang. Maret 2010. Wah, gila, masih di save di long term memory lo. Masih. Berarti udah sekitar 12 tahun lah ya. Iya. Apa sih yang membuat lu mempertahankan band? Dari tadi gue dengar lu sempat ditinggal ataupun sempat vakum si Dok dan gitaris lu tuh. Nyampe lu mempertahankan ini, nyampe personil lagi, apa sih yang membuat lu itu? Hobi. Sama refresh. Apa ya? Ini penat nih gue nih sama kehidupan yang apa namanya, yang monoton lah. Iya. Bangun tidur, gue pagi, harus kerja, harus apa, punya keluarga, pasti kan ada penatnya juga, sisi penatnya gitu. Nah ini gue X-Men karena itu hobi, salah satu hobi gue bermusik gitu ya. Soalnya laki-laki emang harus hobi cuy, ada hobi. Harus, men. Kalau nggak ada stres. Iya, harus refresh, harus ada sesuatu yang nge-refresh lo itu. Nah itu gue mungkin di salah satu buat nge-refresh gue itu musik kali ya di X-Men. Jadi alasan itu juga. Jadi gue nggak punya ekspektasi lebih, nggak punya ya nothing tulus aja di X-Men. Ya karena hobi, semuanya menurut gue nih personil yang saat ini tuh ya pemikirannya sama menurut gue ya. Pemikirannya sama, jadi ya kenapa masih ada, ya karena hobi. Karena hobi lu yang harus lu salurin terus ya. Iya benar. Karena kalau terhalang sesuatu, kalau namanya hobi itu pasti diusahain tetap ada sih, Mak. Betul. Respect juga lah buat lu. Tepuk tangan dulu dong. Gimana sih buat Kiki? 12 tahun loh mempertahankan ini. Oh iya. Perjalanan pasti jatuh bangun ya kan.
kalau lu jalanin sesuatu nothing tulus, let it flow aja. Enjoy. Ya 12 tahun mah masih kecil lah, iya. Butuh waktu seumur hidup kayaknya buat lu nyari sesuatu yang buat bukan berpaling dari kehidupan normal ya. Merefresh biar lu bisa balik lagi ke kehidupan normal dengan pikiran yang enggak terpentok atau apa. Iya. Kalau dari stage panggung, ada nggak sih lu yang paling amazing nih main bareng siapa gitu? Kalau amazing main bareng siapa? Yang lu ngidol-ngidolain gitu ataupun itu gue di apa ya? Bukan di mana ya? Kalau ketemu Doci. Bukan. Justru gue saat itu nggak main sih, nonton. Close Head waktu itu di Karburator Spring. Zaman-zaman tahun berapa? Zaman 2011 kali ya, 2011 2012 waktu itu Karburator Spring. Yang di Tanah Kusir itu ya. Oh, benar. Sama gue nonton Rufio di yang di Senayan itu. Vicky Sianipar. Oh, Vicky Sianipar. Jadi Rufio tuh, iya Vicky Sianipar benar. Jadi lu waktu itu sempat mengidolakan mereka, kira lu sampai buat nonton dia kan, Rufio. Asli. Iya. Justru gue nggak main bareng ya. Justru wah gue pengen nih. Jadi hal yang trigger buat gue buat main lagi. Gue harus terus itu. Bukan main bareng gitu, justru malah ngelihat mereka bisa seperti ini. Iya. Kita juga bisa kali. Saya juga bisa gitu, gue juga bisa gitu sih. Ya tuh keren sih nyampe ketemu idola lu juga ya. Kalau masalah gue sepanggung sama siapa gue nggak pernah pikirin. Selama gue masih ada wadah buat gue main, selama gue masih ada wadah buat berkarya, buat bersuara, gas terus. Lu kan pasti ngeband udah dari banyak band udah tuh 4 genre gitu lu. Dan kenapa sih lu ngambil genre ini nih, genre pop punk ini? Selain lu suka dari Blink tadi ya, tapi kan pasti nyampe lu ada experience di metal itu dan lu fokusin di X-Men ini, gimana cerita? Kalau bicara fokus atau enggaknya, mungkin orang-orang partner in bandnya ini nih yang masuk menurut gua di satu pemikiran, sejalan atau ya gua tahu lu tahu gua. Ya mungkin di X-Men ini kali ya. Karena gue bahas album nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa lah. Setelah perang tuh di album pertamanya X-Men satu-satunya, dan gue bikin nama album ini setelah perang karena banyak banget retorika di dalamnya tuh. Banyak banget maksudnya berantem dulu, sempet vakum. Ini lagu udah jadi atau vokalisnya lama buat nge-tag vokal. 2 tahun gue garap itu album. Padahal kerangkanya ini nih udah jadi di 8 bulan pertama justru. Jadi gue kayak nyelesain masalah ini, masalah internal di dalam X-Men ini banyak banget gitu sampai 2 tahun. Akhirnya gue bikin ini setelah perang. Karena apa? Kita perang dulu nih di dalam internal ini. Nah, di X-Men ini kenapa lu bilang tadi tanya kenapa gue mempertahankan X-Men? Bukan mempertahankan ya. Yang bisa bertahan di dalam problem internal ini X-Men nih. Nah itu. Gue nggak pernah milih, nggak pernah ekspektasi siapa yang bakal bertahan di 4 band gue yang pernah punya ini. Tapi berjalannya waktu yang membuktikan. Jadi X-Men ini yang bisa menyelesaikan masalah tanpa terpecah, tanpa keluar satu sama lain atau tanpa pecah lah X-Men-nya ini. Nah itu X-Men. Jadi setelah perjuangan perang itu bertahan itu ya X-Men, makanya lu perjuangin ya. Iya. Dan genre ini juga ya. Karena kan kalau misalkan memperjuangkan sesuatu, kalau di dalamnya ada 4 kepala, 3 kepala, nggak bisa satu orang doang yang memperjuangkan. Iya benar. Ini berarti semuanya memperjuangkan ini biar tetap ada. Nah itu. Kenapa X-Men tetap ada? Ya karena semua kepala di dalamnya ini memperjuangkan buat X-Men ada. Nah kalau dari lu kan udah 2 generasi nih berarti nih si X-Men ini. Iya, 2 generasi. Perbedaannya apa sih antara zaman di era si Dok dan sekarang? Apakah riffnya lebih cepat atau apa influence-nya nambah atau kayak gimana musik-musik yang mau disajikan? Kalau misalkan perbedaan apa nggak terlalu signifikan ya. Maksudnya tetap di benang merahnya gue milih
musik punk rock sebagai influencer gue berkarya atau apa itu, ya nggak terlalu signifikan perbedaannya. Tapi buat revolusi bermusik ataupun masukan-masukan kita dalam nyiptain sesuatu, itu ada masukan-masukan lagi, masukan-masukan yang baru. Yang karena kan ya musik di zaman sekarang sama saat itu 2010 kan pasti kan beda Mot ya. Maksudnya ada band-band yang wah ini keren nih. Gimana kalau kita, ya bukannya gue meniru ya, maksudnya kan kalau influencer itu gue pengen kayak gini, tapi gue menciptakan sesuatu yang kayak gitu, tapi gue nggak sama kayak gitu. Iya. Nah itu sih. Kalau sama ya plagiat, pasti bener. harus beda lah. Bener. Karena waktu aja sih yang bisa yang ngebedain tuh, karena ya musik dulu sama sekarang juga beda. Ya gue juga harus berevolusi. Iya. Gitu. Bukannya harus ya ngikutin aja. Tapi tetap khasnya X-Men tetap lu pertahanin tuh kayak gitu. Tetap di dalam garisnya punk rock ya punk rock ya. Nggak mungkin ganti metal ya kan. Nggak mungkin reggae gitu. Mungkin reggae ya. Ya walaupun gue sisipin sedikit. Ya karena kan ya kayak punk-punknya kayak MXPX atau No Use For Name, No FX. Dia ada unsur-unsur sedikit gitu ya. Ya bukannya meniru atau apa. Ya mereka kayak gitu, gue juga pengen kayak gitu, kan kenapa? Iya. Gitu. Bukannya meniru ya. Maksudnya ya yang udah ada nih kayak gini nih. Tapi gue juga pengen bikin kayak gitu, tapi nggak sama. Iya. Ya. Dengan ciri khas X-Men itu, ya kan, lu buatnya. Terus ada nggak sih harapan dari lu sendiri untuk X-Men ke depannya? Harapan gue cuma satu. Apa tuh? Tetap ada dan tetap konsisten ya. Kalau konsisten gue nggak memaksakan, karena gue sendiri punya prinsip lu harus semerdeka mungkin di dalam X-Men. Konsisten atau masalah atau konsistensi atau apa namanya, lu harus tetap di garis ini, itu ya pasti terbentuk di masing-masing, karena kan kita semuanya sudah satu pemikiran. Tinggal ngejalaninnya ini, ya udah. Gue pengharapan satu itu, biar tetap ada aja X-Men itu. Ada itu dalam arti berkarya atau mau tetap ngeband terus gimana? Apapun itu ya. Apapun itu. Ya kalau misalkan dalam pengertiannya orang X-Men itu band, gue harus tetap ngeband. Iya. Kalau misalkan pengertian, karena kan pandangan X-Men ada sebagian orang mau X-Men tongkrongan. Iya. X-Men sebuah band. X-Men sebuah keluarga. X-Men sebuah apa itu ya. Karena kan ya selama ini gue ngelihat teman-teman gue yang ikut X-Men, ya itu anggap X-Men ada yang sebagian gue suka musiknya, sebagian bilang wah bandnya bagus atau apa gimana ya, gue nggak bisa bilang band bagus ya karena ya gue sajiin aja apa yang gue punya. Terus ada yang bilang X-Men keluarga atau apa ya udah, itu kalau misalnya pola pikirnya pandangan mereka seperti itu, ya gue harus tetap ada memenuhi hausnya mereka. Udah. Ini dari sudut pandang masing-masing. Pandang masing-masing aja. Terus ada nggak sih rencana untuk tahun ini mau garap apa gitu kan? Kemarin lu baru garap video klip tuh di Gunung Salak ya atau Gunung Bunder ya gitu ya? Di Gunung Bunder. Di Gunung Bunder ya. Iya. Ada nggak sih kedepannya planning lu apa mau? Kedepannya sih gue mau ya ada EP atau kayak gimana? Single 1 yang pengen digarap. Ya alhamdulillahnya kalau misalnya kekejar sama official videonya juga sih. Iya. Cuma gue lagunya dulu aja yang pengen gue garap. Tapi lagi di progres nih. Lagi di progres. Ya kita tunggu aja nanti single terbaru dari X-Men. Tahun ini tapi ya. Doain. Mudah-mudahan terbentuk tahun ini. Iya. Ya. Amin. Iya. Sesuai ini aja Mot. Ikutin aja Mot. Iya. Ya terciptanya tahun besok ya nggak masalah. Cuman berjalannya dari tahun sekarang. Iya. Karena kan masing-masing personil sekarang juga udah ada kesibukan atau apa. Karena menargetkan sesuatu di sesuatu yang kita suka itu udah, menurut gua itu hal yang salah menurut gua ya. Karena ngapain lu targetin orang, lu ini hal yang lu buat hobi kok. Kenapa lu jadiin suatu tuntutan? Kalau lu emang buat bersenang-senang, buat have fun di sesuatu itu, ya udah jalanin aja gitu. Nggak usah menargetkan sesuatu gitu. Kalau emang terbentuk di tahun ini, ya alhamdulillah. Kalau terbentuk di tahun depan, ya nggak apa-apa. Tetap
terus berkarya. Iya, untuk tetap X-Men. ini aja, tetap jalan konsisten, aja, jalan tetap terus. ada aja. Karena kan pengharapan gua kan, ini kacamata gua ya, maksudnya ya X-Men itu ya pengharapan gua ya tetap ada aja, itu gua udah bersyukur banget. Ya, itulah harapan dari Kiki nih untuk kedepannya Iya. tentang bandnya ini X-Men. Kita doakan semuanya berawal dari harapan ya, dan doa pastinya, dan tentu dengan pergerakan Movement ya. movement. Juga wadah-wadah seperti Mammoth Production ini nih. Mammoth I.O. Mammoth I.O. ya. Wah, event organizer itu sangat menunjang sangat menunjang band-band yang diceleduk, ya bukan celeduk doang kali, maksudnya banyak gitu. Ya sebuah wadah yang buat menampilkan sesuatu yang baru dari band-bandnya ini gitu, ya udah. Gue tetap banget sih Mammoth. Ya, kita siapin Makasih wadah banget, buat Mot. event. Thank you. Masih berani buat nyiptain wadah buat hal ini gitu. Hal positif ini ya. Heeh. Gue juga senang juga bisa nyalur energi positif kalian ya kan. Oke. Makasih juga gue. Tapi ada nggak sih saran lu nih untuk anak-anak lain ya, ataupun generasi kita yang baru-baru ngeband gitu, biar tetap konsisten? Masukan dari lu kayak gimana? Masukan buat gue satu, jujur. Jujur dalam hal apapun, apa yang lu jalanin di dalam band lu ya. Maksudnya jujur. Kalau jujur buat secara personality, ya itu urusan surga dan neraka lu. Tapi jujur dalam lu menyalurkan sesuatu di dalam sebuah band, itu perlu banget. Perlu banget. Karena kalau lu jujur, lu ngejalanin sesuatunya enak aja gitu. Jadi nggak ada beban dari kiri, nggak ada beban dari kanan. Ya karena gue jalanin ini berdasarkan kejujuran, berdasarkan kemauan masing-masing. Itu sih saran gue ya. Jujur aja, apa yang lu suka, apa yang lu mau gitu, nggak usah lu paksain. Secukupnya aja kalau kata India mah. Iya, secukupnya. Secukupnya. Penggemar Fish juga nih banyak di sini. Oh iya. Iya nggak sih, men? Baskara. minum dulu. Secukupnya aja. Ntar kurang lu wakas, kelebihan lu ode gitu kan. Iya. Itu aja sih. Jadi itulah masukan dari Kiki nih untuk para generasi Ya, X sih. jujur aja. Jujur aja ya. Buat ngeband tuh kita jalanin terus. Selama itu positif ya, kenapa enggak gitu. Jangan ada dusta di antara kita ya kan, sama-sama personil band. Karena positif negatif itu nggak bisa orang yang nilai. Iya. Diri lu sendiri. Betul. Oke, demikian introduction di edisi hari ini. Banyak sekali wejang-wejangan dari Kiki nih. Sebenarnya masih banyak obrolan, cuman waktu yang memisahkan kita ya kan. Thank you untuk kalian semua yang sudah nonton tayangan ini. Jangan lupa di like, di subscribe. Sukses selalu untuk X-Men ke depannya. Amin. Karyanya kita tunggu terus ya kan. Oke, bisa siap. tetap konsisten. Amin. Thank you, see you, sampai jumpa. Oke. Siap. Thank you, Mot.